Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPS tema 9 subtema 3 dengan materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa minggu yang lalu atau subtema sebelumnya kita telah membahas tentang kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok maupun secara perorangan. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, apa sih itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk mengubah atau menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Contohnya misalnya suatu perusahaan membuat ban dari karet. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau kegiatan distribusi itu adalah penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya misal, jika kalian pernah melihat sales-sales yang misal menawarkan barang pada suatu toko, nah mereka itu disebut dengan distributor atau orang yang melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menggunakan barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi misal seperti membeli dagangan, pelajar yang sedang belajar. Nah, kalau kalian atau siswa juga bisa termasuk ke dalam orang yang sedang melakukan kegiatan konsumsi karena kalian menikmati jasa yang diberikan oleh seorang guru. Nah, itu adalah pengertian dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jika kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan dengan benar dan bijak, maka hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, setiap kegiatan dan usaha ekonomi ini itu memiliki manfaat bagi kita, bagi kehidupan manusia. Makanya oleh sebab itu kita harus bisa menghargai usaha dan kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa contoh hal bagaimana caranya kita menghargai usaha orang lain. Sebagai contoh yang pertama, kita dapat mengenalkan barang buatan dalam negeri ke bangsa asing. Nah, misal contohnya pada gambar-gambar ini ada Indomie, ada 2 kelinci, ada Kopiko, ada tolak angin. Nah, gambar-gambar ini merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh negara kita sendiri. Nah, bangsa asing di sini maksudnya adalah bangsa yang di luar daripada bangsa Indonesia, itu adalah bangsa asing. Misalnya jika kalian punya teman luar negeri, nah, kalian dapat mengenalkan barang-barang buatan ini kepada teman-teman kalian yang berada di luar negeri sana, bahwa kita ini bangga dengan produk buatan Indonesia. Yang kedua, melakukan persaingan usaha dengan sehat. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita sama-sama memiliki usaha, kita tidak boleh menjatuhkan usaha milik orang lain. Nah, misalnya usaha teman kita lebih berhasil daripada kita. Nah, karena hal itu kita jadi iri hati, jadi timbul rasa dengki di dalam diri kita. Timbul ingin menjatuhkan usaha daripada milik orang lain. Karena hal itu, karena tadi rasanya udah iri hati nih, udah memiliki dengki nih, jadinya mulailah kita memiliki pikiran-pikiran jahat bagaimana caranya kita menjatuhkan usaha yang dimiliki teman kita. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan jika kita ingin menghargai usaha yang dimiliki oleh orang lain. Menghargai usaha orang lain dengan memuji hasil usahanya. Nah, hal ini contohnya misal jika seseorang membuat sesuatu untuk menghargai dia atau untuk mengapresiasi apa yang telah dia buat, ada baiknya kita memberikan pujian. Nah, memberikan pujian ini sangat penting agar orang tersebut akan terus semangat dalam membuat segala sesuatu. Nah, tapi jika menurut kita hal itu
tidak bagus, berikanlah sebuah kritikan yang membangun, tapi bukan kritikan yang menjatuhkan. Yang terakhir yaitu membayar barang yang dibeli dengan harga yang sesuai. Nah, misalnya jika kita pergi belanja nih ke warung, mau beli telur, misalnya telur harganya itu 2.000 satu. Nah, jangan ditawar pula dari 2.000 tuh jadi 500. Kalau ditawar seperti itu rasanya kan tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Nah, seperti itu contohnya. Atau misal contohnya kita pergi nih ke pasar nih mau beli pakaian, bahan pakaiannya bagus, terus harga pakaiannya tuh 200 rupiah. Nah, karena menurut kamu nih kemahalan nih harganya, kamu tawar habis-habis, jadi yang 200 tadi kamu tawar jadi 20.000. Nah, kalau penawarannya seperti itu seperti tidak menghargai usaha yang dimiliki orang lain. Nah, seperti itu.